Salam kepada saudara-saudara sekalian, rekan-rekan pendeta ataupun penatua diaken yang sedang bersiap-siap untuk menyusun khotbah minggu kita pada tanggal 8 Mei 2022. Kali ini kami akan menyampaikan beberapa catatan sebagai tambahan referensi bagi saudara-saudara yang sedang mempersiapkan khotbah untuk minggu tanggal 8 Mei ini. Baiklah saudara-saudara, kita akan membuka Alkitab kita yang diangkat dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai dengan 43. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43 demikian. Kisah Rasul 9 ayat 36 sampai 43 tertulis, di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas. Dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian dia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya. Dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikian. Jadi saudara-saudara, sebagaimana biasa, kita akan memulai dari latar belakang nats kita. Tentu kita berkali-kali sudah membahas tentang Kisah Para Rasul. Dan saudara-saudara sudah mengetahui bahwa penulis Kisah Para Rasul adalah Lukas. Dan Lukas adalah seorang pembantu yang amat berharga bagi Paulus dalam pelayanannya. Dan Lukas juga ikut dipenjarakan bersama Paulus ketika Paulus dipenjarakan di Roma, yaitu penjara yang terakhir yang Paulus rasakan. Dan kesempatan Paulus dengan pertemuan Paulus dengan Lukas ini memberikan keleluasaan yang luas bagi Lukas untuk mewawancarai Paulus dan mengetahui secara jelas bagaimana awal mula pelayanan jemaat-jemaat yang Paulus bentuk, bagaimana Paulus menerima Yesus dan sebagainya, sehingga akhirnya kita menemukan bahwa dari keempat Injil, Injil Lukaslah yang terlengkap dan terinci menceritakan kisah pekabaran Injil. Baiklah saudara-saudara, selanjutnya kita melihat bahwa Injil Lukas dan Kisah Para Rasul keduanya ditulis oleh Lukas. Dan keduanya, baik Kisah Para Rasul maupun Injil Lukas, dikirimkan oleh Lukas kepada seorang pemimpin bernama Theophilus, yaitu pejabat Romawi yang berkantor di Roma. Tentu maksud dari dikirimkannya kedua tulisan ini kepada Theophilus, selain untuk merekomendasikan kekristenan kepada pemerintahan Romawi, karena memang Theophilus sendiri memiliki ketertarikan kepada ajaran kekristenan. Nah, sebagai surat yang ditujukan kepada pendengar Yunani, karena surat atau Injil Lukas dan surat
Kisah Para Rasul ditujukan kepada orang yang bukan Yunani, bukan Yahudi, namun pendengar Yunani, maka kita akan menemukan banyak terjemahan-terjemahan dalam Lukas yang menggunakan bahasa Yunani atau bahasa Aram diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Umpamanya Tabita kemudian diterjemahkan juga menjadi Dorcas, karena Tabita bahasa Aram, Dorcas bahasa Yunani. Jadi ada 3 tokoh lain selain Paulus yang dibahas di dalam Kisah Para Rasul, yaitu Yakobus, Yohanes, dan juga Petrus. Nah, inilah latar belakang Kisah Para Rasul. Sekarang saudara-saudara, kita masuk kepada bahan khotbah minggu kita, yaitu cerita tentang Tabita. Tokoh sentral kita dalam khotbah ini adalah Tabita sendiri. Dia dalam Alkitab dituliskan sebagai seorang murid perempuan. Dia dikenal karena kebaikannya. Dia hidup dengan banyak sekali membantu orang-orang yang sulit, terkhusus wanita-wanita miskin yang janda. Ia menjahitkan pakaian untuk mereka. Sehingga ketika Tabita sakit dan kemudian meninggal dunia, kematiannya membawa kesedihan yang amat sangat bagi banyak orang yang pernah merasakan kebaikannya. Nah, saudara, ini dapat saudara sentuh menjadi sebuah khotbah yang menarik. Mengapa? Saya pernah mendengar sebuah ungkapan yang menyebutkan kita mustahil melakukan sesuatu untuk hari lahir kita, tetapi kita dapat melakukan sesuatu untuk hari mati kita. Soal kapan dan di mana kita lahir, kita tidak punya kuasa menentukan. Di rumah siapa kita lahir, siapa ayah kita, ibu kita, kita tidak diminta pendapat. Kita tidak dimintai masukan ingin lahir di rumah siapa. Tapi bagaimana saudara mati, dikenang atau tidak dikenang, saudara sendiri memiliki andil untuk melakukan itu. Pernahkah kita membayangkan bagaimana nanti hari kematian kita? Adakah hidup kita sudah berarti bagi orang lain? Ini menjadi pertanyaan yang menarik untuk saudara sampaikan di dalam khotbah kita. Bukankah sebaik apa seseorang akan terlihat pada hari kematiannya? Mungkin saudara dan saya telah menghadiri banyak sekali kebaktian, penguburan atau acara duka orang yang meninggal. Saudara tentu dapat membandingkan satu dan yang lain. Kebaikan seseorang itu menentukan sikap orang yang lain pada saat hari kematiannya. Ketika semua orang terkejut, tidak menyangka, ketika semua orang menangis, bahkan kehilangan seseorang itu untuk saat yang lama, orang akan berlomba-lomba untuk menuturkan kisah-kisah kebersamaan mereka untuk mengenang mendiang yang telah pergi. Ini kita saksikan di berbagai kesempatan. Jadi saudara, hal yang sama juga dirasakan atau terjadi pada kasus Tabita ini. Rasa kehilangan akan kepergian Tabita amat terasa di dalam nats kita. Inisiatif untuk memanggil Petrus, datang dari murid-murid yang ada di Yope. Begitu murid-murid di Yope mendengar bahwa Petrus ada di Lida, segera mereka memanggilnya, karena jarak antara Lida dan Yope itu sangat dekat, yaitu 17 km. Jadi seorang penafsir mengatakan kemungkinan besar pada saat murid-murid yang ada di Yope ini meminta supaya 2 orang itu menjemput Petrus, sesungguhnya Tabita masih hidup. Tapi begitu sekembalinya mereka memanggil Petrus, Tabita sudah meninggal. Itu menunjukkan betapa mereka berharap agar Tabita selamat. Mereka mengusahakan, mereka percaya bahwa doa Petrus dapat menyembuhkan Tabita, dan itu semua sudah terlambat. Sehingga kita menemukan
pada ayat 37 informasi bahwa ternyata Tabita sudah meninggal. Ayat 37 menuliskan bahwa ia telah meninggal dan tubuhnya sudah dimandikan. Ini menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh sudah meninggal karena dia sudah dimandikan. Dan dia diangkat pada lantai 2 rumah itu untuk disemayamkan di sana. Ketika Petrus tiba, kepada Petrus para wanita janda yang ada di situ yang telah merasakan kebaikan Tabita melampiaskan kesedihan mereka dengan menunjukkan pakaian pemberian Tabita kepada mereka karena mereka adalah wanita-wanita miskin. Mereka menunjukkan betapa mereka kehilangan. Nah, jadi saudara, ini bisa kita sentuh di dalam khotbah kita. Benarlah apa yang dikatakan orang bahwa seorang baik akan hidup selamanya. Sentuhlah ini dalam khotbah saudara. Karena seorang baik akan hidup selama-lamanya. Meski ia sudah mati, ia tetap hidup karena orang mengenang kebaikannya. Dan ironisnya, sebaliknya juga ada. Banyak orang yang masih hidup, namun sesungguhnya dia sudah mati di hati banyak orang karena kejahatan yang berulang-ulang ia lakukan. Nah, Alkitab menyaksikan bahwa Dorcas bukanlah seorang pengkhotbah ulung. Ini juga dapat diangkat menjadi khotbah yang menarik. Dorcas bukanlah seorang pengkhotbah ulung. Dorcas juga bukan pula orang yang mampu melakukan tanda-tanda mukjizat seperti murid-murid Yesus. Ia bukan seorang yang kaya. Ia juga bukan keturunan raja. Namun hanya dengan jarum dan benang yang ada padanya, ia meninggalkan kenangan yang membekas di hati para wanita janda miskin yang ia kasihi. Hanya dengan jarum dan benang. Apa yang dapat kita pelajari di sini, saudara-saudara? Untuk melayani Tuhan, yang dibutuhkan hanyalah apa yang ada padamu. Kita tidak dituntut melampaui apa yang kita miliki. Kita tidak dituntut apa yang tidak kita miliki. Hanya yang kita miliki saja. Dorcas hanya mempersembahkan hatinya dan sedikit talenta yang sederhana yang ia miliki. Meski sederhana, tapi sangat berarti bagi banyak orang. Sehingga orang-orang tersebut sangat kehilangan pada saat kematian Dorcas atau Tabita ini. Jadi kisah Tabita atau Dorcas sekali lagi menunjukkan kepada kita bahwa khotbah yang hidup adalah perbuatan. Sehebat-hebat sebuah khotbah hanya akan diingat beberapa saat. Namun sebuah kebaikan akan dikenang orang sampai ajal tiba. Sebuah kebaikan yang tulus akan dikenang orang sampai ajal mereka tiba. Ini yang menarik yang bisa saudara angkat di dalam khotbah. Lalu tutuplah khotbah kita dengan sebuah pertanyaan. Sudahkah kita menjadi berkat bagi sesama? Ini juga pertanyaan yang semestinya dipertanyakan orang Kristen seumur hidupnya. Mungkin yang ada pada saudara hanyalah sesuatu yang sederhana, namun bila dibagikan dengan ketulusan akan menjadi berkat bagi semua. Nah, saudara-saudara, inilah beberapa catatan khotbah yang dapat kami sampaikan kepada saudara-saudara dengan harapan catatan khotbah ini menambah referensi saudara untuk menyampaikan firman Tuhan pada minggu depan. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Tetaplah mengikuti siaran channel YouTube ini dan bagikanlah siaran ini kepada teman-teman yang lain. Tuhan memberkati kita sekalian.